guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Zainuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Zaki Afif, Bapak Kiai Haji Miftah, Bapak Kiai Haji Yusuf, para alim ulama, MC yang kami cintai, Bapak Ibu yang kami hormati. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaki, Kiai Zaki Afif itu sebenarnya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Udah cukup kita memperhatikan al-asr, tinggal doa. Karena beliau mengatakan kafa bil asr, sudah cukup ya orang memperhatikan surah al-asr. Allahu Akbar. Doa. Tadi Abi Ahmad, Kiai Ahmad Zainuddin memimpin Yasin. Ini terjemah. Oh, sebelah Yusuf Jamal. Maludin. Di dalam salah satu ayat surah Yasin, nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang akan menghidupkan setelah kematian. Jadi Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, orang tua kita Bapak almarhum Bapak Haji Zakwan, dia akan dihidupkan kembali seperti halnya kita dan orang-orang tua kita. Jadi kematian itu tidak titik, tetapi koma untuk melanjutkan kehidupan yang berbeda, alam yang berbeda. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan tulis apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Wa atharahum, dan asar-asar mereka. Fi imamim mubin, fi ummil kitab. Di buku besar itu akan dicatat. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan tentang wa atharahum. Satu periwayatan bahwa Bani Salimah ketika Nabi membangun masjid, jauh mereka sholat berjamaah, pengen menjual rumahnya, kemudian beli tanah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi turun ayat ini disampaikan oleh Allah kepada nabinya, Nabi sampaikan kepada Bani Salimah. Jadi kalau disebut Bani Salimah itu Bani Ilyas gitu ya, yang sudah jumlahnya ribuan, besar. Alaikum manazilakum wa tuktabu athar. Kalian rumahnya tetap masing-masing saja, dan akan dicatat berapa langkah perjalanan kalian menuju masjid. Jadi bisa jadi orang yang dekat belum tentu banyak, yang jauh catatannya lebih banyak. Karena di kaki kita ini ada chip namanya athar. Di tangan kita, di mata kita, di telinga kita, semua yang bernilai baik ada catatannya. Subhanallah. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, setiap kali orang meninggal lagi ditangisi oleh keluarganya, istrinya nangis. Kalau lagi COVID batuk agak enak, kita dilihatin. Istrinya nangis, anaknya, menantunya nangis, meninggal terbujur kaku. Itu sebenarnya ada fatrah, ada waktu di mana orang tidak membuat ekspresi. Ada nggak orang meninggal langsung dimandiin gitu? Nggak ada. Karena kemampuan untuk melakukan itu di stop. Dan ada malaikat yang diutus oleh Allah secara khusus untuk mencari akal. Kalau yang mencari catatan-catatan kebaikan dan keburukan itu sudah ada malaikatnya. Malaikat hafazah itu yang mencatat. Yang di kiri di kanan ini nggak bisa bohong. Tapi yang dicatat ya oleh malaikat secara khusus ketika meninggal itu wa atharohu. Maka malaikat yang diutus itu fasyaqqa a'dha'ahu, di black ya.
dibuka dari mulai mata kaki, ya, di bawah telapak kaki diperiksa. Berapa banyak catatan yang dicatat pada chip di atas kaki. Terus kebaikan itu dicatat. Tetapi pada mayit yang diceritakan ini di kakinya nggak ada kebaikannya, yang ada Ancol, Bogor setengah, warung sate. Banyak catatannya, nyawer, banyak. Kebaikannya nggak ada, diperiksa ke paha nggak ada, ke perut juga tidak ada, di dada tidak ada, ya, sampai di ujung kepala tidak ada kebaikannya, tidak ada asal kebaikan. Maka malaikat ini, ya Rasul, ya Allah, yang satu meninggal ini tidak ada asal kebaikan. Allah bilang periksa lagi. Barangkali dia diperiksa hatinya, barangkali pernah dia ingin melakukan kebaikan, pengen doang. Catat, turun malaikat, diperiksa ulang dari ujung kaki tidak ada, di paha tidak ada, di perut tidak ada, di dada. Fasyaqqa qalbahu, hatinya dibelah, dilihat, nggak ada juga kebaikan yang dilakukan buat mayit. Ini mah kebangetan banget nih. Niat baik aja kagak ada. Lapor lagi malaikat, nggak ada. Kata Allah, turun satu kali lagi, periksa ulang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini bedanya malaikat sama hansip. Kalau hansip 3 kali disuruh periksa sama RW, dia muter, udah kagak ada ya. Nggak ada, emang kagak ada, udah 2 kali periksa. Tapi malaikat tidak begitu, diperiksa lagi ulang pelan-pelan. Di kaki tidak ada, di perut tidak ada, di dada tidak ada, di hati tidak ada. Terus ketika di rongga mulut dia bilang, nah ada juga. Wa kana taraful lisanihi ala hanqih. Ternyata ujung lidah orang ini ketika meninggal nempel di langit-langitnya. Masih ada kebaikannya. Subhanallah, 3 kali periksa ada juga kebaikan. Dan ini tidak boleh diamalkan. Kalau ada orang meninggal, mulutnya dibuka, dilihat lidahnya kemana, gak usah diamalin nih. Ini mah mayit bangpak nih yang meninggal, kebangetan banget. Kenapa? Ternyata lidahnya itu dia waktu di ujung kehidupannya itu mau bilang gini, ya Allah, mau gitu dicabut dulunya. Jadi baru yang al. Itu mengapa nih yang belum fasih, kalau nyebut nama Allah itu dari lam ke alif ke lam, tarik dulu al. Udah nempel baru tekerin Allah, Allah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, mana ada huruf waw mati. Allah itu ada huruf waw mati. Allah, Allah. Belajar sama mayit. Nah, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang menjadi atap kebaikan orang ini. Bagaimana ujungnya? Faghfarallahu lahu, Allah masih mau mengampuni dosanya. Artinya apa? Dicuci maknanya. Dicuci dulu, walaupun kotor, walaupun semalam direndam pakai air panas, pakaian kotor direndam pakai sabun, besok digiles, besok disetrika, tapi insya Allah masuk juga ke dalam lemari. Makanya kita nih semua insya Allah asli penghuni surga semua. Amin. Cuma persoalannya berapa lama mampir, catatan kita dan yang paling menentukan nanti. Semuanya ahli surga. Kalau mau lihat ahli surga nih, ahli surga. Cuma mampir apa enggak? Nah, Bapak saudara sekalian yang berbahagia, dari catatan ini kalau tadi sudah dikatakan beliau senang dengan masjid, berarti dia sering datang ke masjid. Dia suka sama majlis taklim, berarti kakinya banyak dijalankan majlis taklim. Ada catatannya. Kalau dia suka sama ulama, dia berbicara yang baik ulama, di mulutnya ada chipnya. Dia suka dengan ulama, ada catatan chipnya di matanya, di telinganya ketika dia mendengar diamalkan. Insya Allah dari sisi ini
almarhum termasuk min ahlil Jadi syahadah itu tidak mesti saja ketika meninggal. Ya, kalimat uzkuru ma'asina mautakum itu bukan indal maut. Setiap kali orang yang sudah meninggal sebutin kebaikannya. Maka menjadi ziyadatul khair, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itu yang pertama, kita meyakini bahwa orang Islam itu semuanya bagus. Yang kedua, ada hadis-hadis yang ditakhrij oleh Imam Muslim dengan beberapa ashabus sunnah. Min ijlalillah ikramu syaibatil muslim. Di antara orang yang ingin membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ya, memuliakan Allah, menyegalakan segala sesuatu yang pujian kepada Allah, ikramu syaibatil muslim. Kalau begitu kalian mesti menghormati orang muslim yang sudah beruban. Kayak Abi nih, ubannya banyak. Kami kita, ya, ubannya banyak. Insya Allah termasuk orang baik yang mesti dihormati. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, anak muda sekarang udah banyak yang ubanan, berarti mesti dihormatin juga. Itu mah salah resep kalian. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, zisyaibatil muslim, orang muslim yang sudah beruban itu maknanya tulul umri fil Islam. Orang yang umurnya panjang sebagai orang Islam. Beliau meninggal umur berapa tadi? 87. Itu mah udah kebanyakan bonus. Saya hitung-hitung Abi Ahmad aja udah kebanyakan bonusnya. Bonusnya udah banyak. Jadi keluarganya nggak usah pusing. Nggak usah pusing ketika keluarganya sudah tua baru meninggal, sudah tua Allah kasih umur panjang. Termasuk Abi Ahmad ini adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nggak ada celaknya, nggak ada hinanya orang muslim kalau meninggal itu. Dicari mana sisi-sisi kebaikannya. In kana khairan falahu, bila orang-orang itu memuji mayit itu bagus, maka kebaikan itu buat mayit. In kana syarran falahu, kalau dia bilang jelek, maka catatan jelek itu buat si mayit. Itu mengapa harus kita sebutkan kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, terakhir yang ingin saya sampaikan, biasanya orang kalau sudah meninggal baru terasa. Ada lagunya tuh Oman tuh. Kalau sudah meninggal baru terasa. Kenapa kemarin tidak maksimal memberikan perhatian? Kenapa tidak maksimal memberikan pengobatan? Kenapa saya tidak minta maaf? Ternyata ada yang pernah bikin nangis orang tua kita, kakek kita. Nah, ini pertanyaan ini Bapak sekalian pernah ditanyakan kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini orang yang umurnya panjang sampai 80 tahun lebih. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka dia salah satu yang dijadikan rujukan. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, kalau orang yang kita pernah berbuat salah, yang kita belum bisa memberikan perhatian, kemudian dia meninggal, kita bisa nggak tuh nebus utang kita? Ini mah hadis kita banget ini. Ya, jadi catatan kita tentang orang tua kita kalau suruh tulis itu 2 lembar belum tentu cukup untuk menulis kekurangan kita memberikan perhatian pada orang tua kita. Bagaimana kalau ada kesalahan orangnya sudah meninggal? Bagaimana sebagai anak belum tentu kita menjadi soleh-solehah orang tua kita sudah meninggal? Imam Abu Hurairah mengatakan na'am bisalasati asya. Bisa dengan 3 hal kau bisa membayar kekuranganmu. Kekuranganmu terhadap orang tuamu yang sudah meninggal bisa dibayar dengan 3 hal. Mudah-mudahan ini buat keluarga jadi manfaat, termasuk saya dengan keluarga saya.
Yang pertama, ayat silaturahim bi asdiqahima wa qarabatihima. Kita yang mau bayar utang, yang mau minta maaf sama orang tua kita, caranya kita menghubungkan silaturahim teman dan kerabatnya. Dulu almarhum Bapak Haji Zakwan itu siapa teman dekatnya? Deketin dia tuh. Bisa jadi biasanya tiap hari dikasih rokok, kita yang nerusin yang beliin rokok. Maka di alam barzah Bapak Haji Zakwan dia senang dengan perilaku keluarganya yang meneruskan perilaku baiknya itu tadi. Ada yang biasanya orang tua dulu nih, maaf nih, orang sekarang sama orang dulu banyak urusan yang begini, pernik-pernik ini kadang bagusan orang dulu. Orang dulu tuh kalau melakukan sesuatu itu tidak. Dia duit dikumpulin berapapun juga, kali hari Jumat pagi itu dibilang hari yang penuh barakah itu pasti dia masukin uang. Ada nenek, ada saudaranya, keluarganya, tetangganya dekat. Nah, kita yang nurusin. Kita terusin, kita niat melakukan itu dan orang itu senang, itu connect tuh. Orang yang kita beri perhatikan itu senang, connect sama beliau yang di alam barzah. Yang kedua, wa ayyastaghfirullah. Hendaklah dia mendoakan dan memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya. Nih Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan diri saya. Kita biasanya kalau doa yang kita minta pertama apa? Udah tahu saya panjang umur, rezeki banyak, nah itu udah banyak tuh. Kalau lupa dia mendoakan ibu bapaknya, ini masalah. Ya, man da'a li nafsihi wa nasiya abawai faqad khana alaihim. Seorang anak kalau dia berdoa, dia minta buat dirinya, buat keluarganya, istrinya, dia lupa mendoakan ibu bapaknya, anak ini berkhianat sama ibu bapaknya. Anak ini berkhianat dengan keringat ibunya. Anak ini berkhianat sama keringat bapaknya yang membesarkan dia. Jadi harus berdoa. Nah, Bapak sekalian, dalam sebuah periwayatan hadis dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu, 6 bulan sebelum Nabi meninggal, bacaan sujud dan ruku itu diganti. 6 bulan sebelum meninggal, itu turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah apa itu? Al-Fath. Itu 6 bulan sebelum meninggal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingatlah ketika ya Muhammad, ketika Allah memberikan pertolongan dan kemampuan merebut kota Mekah. Al-Fath itu merebut kembali tanpa pertumpahan darah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat nanti setelah itu orang berbondong-bondong masuk agama yang kau bawa. Fasabbih, maka hendaklah kau bertasbih. Bihamdik, bertahmid. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. Innahu kana tawwaba. 3. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad mulai saat itu, maka bacaan fil ruku'i was sujud dirubah menjadi 2 yang dilakukan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu aslinya dari Nabi, titik di situ. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallah tasbih, wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sujud. Ada ahli riwayat mengatakan campur riwayat. Yang bagus 2 riwayat ini jangan nasih wal mansukh, tetapi campur riwayat. Baca dulu subhana rabbiyal a'la, baru subhanakallahumma rabbana. Subhana rabbiyal azim, baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Apa konteks pembicaraan kita? Di situ kita diajarin sama Nabi, Allahumma ighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Subhanallah. Maka kita ikat dengan setiap kali sujud. Kalau kita doa sama ibu bapak kita tidak berkhianat. Nanti minta ditulisin ya.
supaya jangan salah. Itu hadisnya ada di dalam kitab Al-Adhkar. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, dan yang ketiga wa ayyatasaddaqu anhuma. Kalau kita punya hutang sama orang tua kita, belum bayar, punya ada hal yang pernah menyakitkan dia, kirim. Kita kirim tuh duitnya, kita kirim kesalahannya, kompensasi kesalahan kita. Datang ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, buat bapak, buat ibu, buat bapak, buat ibu. Bahkan nih, bapak yang sudah punya keluarga, kalau dapat rezeki, habis dari kantor, ya buka, ambil 4 lembar buat ibu saya, buat bapak saya, mertua perempuan, mertua laki, bungkus, tepres lagi, baru kasih istri. Biasanya kalau bini dikasih istri biasanya girang, dibuka, dihitung-hitung, 2 kali ngitung, 3 kali ngitung, kurang 4 lembar. Ditanya nih kemana 4 lembar? Bilang tadi mampir ke masjid, 1 buat ibu saya, 2 bapak saya, ibu kamu dan bapak. Kira-kira istri paham gak tuh Pak? Ada lagi ceramah begini, ibu-ibu begini, Ustaz, emang nggak bisa dibawa pulang dulu? Saya kan istrinya. Kalau ngomong sama saya sebagai istri bisa jadi 4, bukan cuma 4, 6 yang saya keluarkan. Saya bilang, Bu, biasanya uang kalau sudah masuk kas negara susah keluar. Harus dikeluarin. Sebenarnya bukan cuma kas keluar, Nabi akan menjadi saksi dengan perkataannya. Allah, malaikat menjadi saksi bahwa kita lebih mendahulukan ibu bapak kita ketimbang istri kita. Jangan terbalik-balik sama istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.